Oke, yuk mulai. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparan materi hari ini kita akan menjelaskan unit 2 tentang karakteristik dan perbedaan individu. Sebelum memulai materi hari ini, saya akan memperkenalkan kelompok dari kelompok 3. Pertama ada Rian Muhammad Rianti Fakila, Rizka Aulia Yuliani, dan saya sendiri Nurania Priani sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja memulai materinya. Next. Yang pertama ada pengertian individu yang akan dijelaskan sendiri oleh saya. Individu berasal dari kata Yunani yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Individu merupakan kesatuan yang terbatas yaitu sebagai manusia perseorangan bukan sebagai manusia keseluruhan. Menurut Eccles dan individu adalah perseorangan bukan sebagai manusia keseluruhan. Menurut Eccles dan Sadali, individu adalah orang, perseorangan, dan oknum. Berdasarkan pengertian tersebut dapat terbentuk yang dapat merangsang perkembangan potensi yang dimiliki dan akan membawa perubahan-perubahan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Next. Selanjutnya, materi karakteristik individu yang akan dibawakan oleh Rian Muhammad. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan mengenai karakteristik individu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada tahun 2008, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Selanjutnya, sikap dan perilaku budi pekerti atau nilai-nilai karakter mengandung 5 jangkauan, yaitu hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa, serta alam sekitar. Nilai-nilai karakter tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu yang berhubungan dengan Tuhan. Yang berhubungan dengan Tuhan itu dapat dibagi menjadi beriman, bertakwa, bersyukur, jujur, berdisiplin, pemaaf, pemurah, penyayang, mawas diri, pengabdian, berpikir jauh ke depan, tawakal, ikhlas, sabar, amanah, serta beradab. Lalu yang berhubungan dengan diri sendiri, yaitu bekerja keras, berani memikul resiko, berdisiplin, berhati lembut atau berempati, berpikir matang, berpikir jauh ke depan, bersahaja, bersemangat, bertanggung jawab, bijaksana, menghargai waktu, pemaaf, pemurah. Rasa percaya diri, rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, dan tertib. Lalu yang berhubungan dengan keluarga adalah bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, tepat janji atau amanah, terbuka, serta susila. Lalu yang berhubungan dengan masyarakat dan bangsa yaitu bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bertenggang rasa atau toleran, sportif, susila, tegas, tepat, janji, amanah, serta terbuka. Dan yang terakhir, yang berhubungan dengan alam sekitar, yaitu bekerja keras, berpikir jauh ke depan, menghargai kesehatan, jujur, pengabdian, serta mencintai lingkungan. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Rianti Fakila, yaitu tentang perbedaan individu. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang per orang. Berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan, ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lainnya, ini disebut perbedaan individu. Makna perbedaan dalam perbedaan individual, menurut Landgren, itu menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Misalnya sebagai contoh, seorang ibu yang memiliki seorang bayi yang pertama, ia banyak menangis, banyak bergerak, dan kuat minum. Sementara ibu yang lain, yang juga memiliki seorang bayi
Bayi kedua itu bayinya pendiam, banyak tidur, tetapi tidak kuat minum. Dari cerita tersebut, kedua ibu itu telah menunjukkan bahwa kedua bayi menunjukkan ciri dan sifat yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan individu ke dalam bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan fisik. Jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, bentuk muka, dan lain-lain termasuk ke dalam perbedaan fisik. Lalu yang kedua, perbedaan sosial. Perbedaan sosial mencakup seperti status ekonomi, agama, kelompok keluarga, kelompok sosial, suku, dan semacamnya. Lalu yang ketiga, perbedaan kepribadian. Perbedaan kepribadian bisa berupa watak, motif, minat, sikap, pikiran, perasaan, perilaku, dan yang lainnya. Lalu yang keempat, perbedaan intelijensi, yaitu berdasarkan tinggi, sedang, rendah, atau sangat mampu, atau kurang mampu, dan yang lainnya. Lalu yang kelima, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Misalnya, sebagai contoh, sangat cakap, kurang cakap, atau sangat pandai, ataupun kurang pandai, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Rizka Aulia Yuliani. Kepada Rizka, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya Rizka Aulia Yuliani akan melanjutkan pembacaan materi mengenai perbedaan individu. Yang keenam yaitu perbedaan kognitif, yaitu perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh inteligensi individu. Yang ketujuh yaitu perbedaan kecakapan bahasa, yaitu kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dengan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Kemampuan kecakapan bahasa ini berbeda-beda dalam setiap individu. Selanjutnya yang kedelapan ada perbedaan kecakapan motorik. Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Karena kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir tiap individu berbeda, jadi kemampuan motorik setiap individu pun akan berbeda. Selanjutnya yang kesembilan yaitu perbedaan latar belakang. Latar belakang setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah latar belakang keluarga dilihat dari segi sosial ekonomi maupun sosiokultural. Demikian pula lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik yang akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap setiap individu. Selanjutnya yang ke-10 yaitu perbedaan bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapat rangsangan dan pemupukan secara tepat. Bila tidak mendapat rangsangan dan pemupukan yang tepat, maka bakat tidak akan berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, ada beberapa individu yang memilih untuk mengembangkan bakatnya, dan ada juga beberapa individu yang memilih untuk tidak mengembangkan bakatnya, sehingga terjadilah perbedaan bakat tiap individu. Dan yang terakhir yaitu perbedaan kesiapan belajar. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan lingkungan. Sikap apatis, pemalu, dan kurang percaya diri akibat dari kesehatan yang kurang baik, cacat tubuh, dan latar belakang yang miskin pengalaman mempengaruhi perkembangan pemahaman dan ekspresi diri. Inilah yang mengakibatkan kesiapan belajar setiap individu berbeda-beda. Jadi, setiap individu tidaklah sama, dan setiap individu pasti memiliki beberapa macam perbedaan. Terima kasih, sekian dari saya. Materi yang telah kita sampaikan, dari pemaparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap individu memiliki karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Dapat dilihat dari segi perbedaan fisik, sosial, kepribadian, inteligensi, dan kemampuan dasar seseorang, serta perbedaan kecakapan seseorang atau kepandaian yang semuanya itu sangat berpengaruh terhadap perilaku individu. Individu tersebut akan memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok di mana dirinya bergabung. Presentasi dari kelompok kami, yang lebihnya mohon maaf, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.